Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita menjadi saksi Tuhan, sekalipun kita tidak pandai berkata-kata atau tidak bisa banyak berkata-kata. Di dunia ini, termasuk di Indonesia, ada orang-orang yang Tuhan memang memakai mereka dengan banyak kata-kata. Bisa fasih berbicara untuk memenangkan dunia bagi Kristus. Ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta-pendeta dan ada kaum apologet yang hari-hari ini muncul. Kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan memakai Petrus, Tuhan memakai Rasul Yakobus, Tuhan memakai Rasul Paulus, ya, dikaruniai dengan hikmat, dengan banyak perkataan untuk meyakinkan orang-orang yang belum percaya, bahkan orang-orang yang ragu-ragu untuk teguh dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus bahkan menulis surat yang sangat panjang, surat Roma itu panjang sekali. Ada penulis-penulis Alkitab yang dikaruniai banyak perkataan hikmat untuk meyakinkan dan meneguhkan orang. Di dunia modern ini ada tokoh-tokoh seperti Christian Prince, ya, kalau versi Indonesianya ada Edis Sidabutar dengan channel YouTube-nya Edis TV, ya, ada Pastor Esra Soru, ya, ada Pak Philip Mantova, dan ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan karunia-karunia perkataan untuk berkata-kata memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tapi jujur Li, sejujurnya banyak, kalau kita mau jujur, banyak di antara kita yang jangankan berbicara soal iman, dalam sehari-hari saja komunikasi gak lancar, ngomongnya gagap. Nah, ada orang-orang yang pengen bersaksi tapi merasa tidak begitu pede, merasa tidak mampu untuk menceritakan Yesus kepada orang-orang lain. Tapi ketika kita terbatas dalam kemampuan komunikasi, kemampuan berteologi, kemampuan untuk menceritakan dan mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, apakah itu berarti kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan? Jawabannya, kita tetap bisa menjadi saksi Tuhan. Sebab memang ya, orang Kristen, orang percaya harus berkata-kata, harus berbicara untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi ada hal-hal yang lain yang Tuhan bisa pakai selain kata-kata, sehingga melalui kehidupan kita, kita bisa memenangkan orang-orang bagi kerajaan Allah. Hari ini saya sampai kepada 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Dan kalau kita membaca teks ini, ya, ini khusus bicara tentang hubungan suami dan istri. Ya, biasanya saya pakai ayat-ayat ini kalau seminar keluarga, ibadah pasutri atau ibadah pelprip. Ya, saya akan pakai ayat-ayat ini. Tapi karena ini ibadah raya, bukan khusus kelas pasutri atau seminar keluarga, maka saya tidak akan bicara dari sudut pandang pernikahan, tapi saya akan pakai ayat-ayat ini untuk kemudian menerangkan kepada kita bagaimana kita bisa memenangkan dunia tanpa banyak perkataan. Itu judul firman Tuhan kita hari ini. Memenangkan dunia tanpa banyak perkataan. Kita akan membaca 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama saja. Saya undang kita kembali bangkit berdiri. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kita akan baca bersama. 3, ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi, ini konteksnya kalau baca ayat 1 sampai 7 ini tentang hubungan suami istri. Tapi kalau kita melihat tema besar surat 1 Petrus itu merupakan nasihat dan penghiburan bagi orang percaya yang menderita dan menerima permusuhan dari dunia. Dikirimkan kepada orang-orang Kristen yang terdiaspora karena mereka dimusuhi oleh dunia. Mereka dianiaya oleh dunia. Dan di tengah-tengah situasi yang berat dan penuh tantangan itu, orang-orang percaya tetap
diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk memenangkan dunia yang tidak taat kepada firman. Kalau seorang suami yang tidak taat kepada firman, dalam teks Indonesia firman itu pakai huruf besar, ini mengacu kepada Kristus sang firman. Kalau dunia, kata-kata. Kata-kata yang sedikit pun asal disertai pengurapan kuasa Allah itu akan berdaya dorong yang hebat, yang akan mendorong kehidupan kita, memampukan kita untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Sebab sering sekali kesaksian paling kuat justru lahir tanpa banyak perkataan. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata, action, next, speak louder than words. Tindakan-tindakan kita itu berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Seorang bapak berkata kepada anaknya, "Nakku, jangan merokok." Tapi bapaknya tiap hari merokok. Tindakan berbicara lebih kuat dari kata-kata. Dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan bapaknya, tapi dia melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya. Itu sebabnya, next, bagaimana memenangkan dunia tanpa banyak perkataan. Saya bacakan ayat yang kedua. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Dunia butuh melihat. Sama seperti seorang suami itu lebih mudah diyakinkan, lebih mudah untuk berubah ketika dia melihat kesalehan istrinya, demikian juga dunia lebih mudah terbuka kepada berita Injil ketika mereka melihat kesalehan orang-orang Kristen. Itu sebabnya selain banyak berkata-kata, ada hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk memenangkan dunia bagi Kristus. Apa itu? Tunjukkanlah cara hidup yang saleh. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terkenal baik, good report. Sebab mata dunia lebih tajam untuk melihat apa yang kita lakukan ketimbang mendengarkan apa yang kita katakan. Dunia perlu melihat cara hidup yang saleh dari orang-orang percaya sebelum hati mereka terbuka bagi Injil Yesus Kristus. Mata dunia lebih tajam memperhatikan tindakan-tindakan yang dilakukan orang-orang Kristen daripada kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh orang Kristen. Jangan sampai kesaksian kita di masa depan menjadi hambar karena orang memperhatikan reputasi kita di masa lalu. Jangan sampai kesaksian kita menjadi tidak ada kuasanya ketika orang memperhatikan cara kehidupan kita di hari ini. Dunia yang kita tinggali adalah dunia gelap yang butuh diterangi. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Di dunia yang gelap ini dosa diumbar secara vulgar di mana-mana. Orang-orang tidak malu mempertontonkan dosa. Dosa dilakukan terang-terangan, kemesuman, perjinahan, pornografi, perkelahian, amarah, iri hati, kepentingan sendiri. Korupsi merajalela di negeri ini. Wakil rakyat berbicara seenaknya dan mengakibatkan rakyat marah dan terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran beberapa hari ini. Beberapa gedung DPRD dibakar di Makassar, di NTB, dan di beberapa tempat sudah terbakar.
polisi serba salah. Di satu sisi harus sabar, represif, harus persuasif, tapi di lapangan mereka juga ditekan. Tapi masyarakat juga sudah kadung marah. Tapi bahkan di tengah-tengah aksi demo yang tujuannya mulia untuk memperbaiki sistem pemerintahan, untuk menyampaikan kritik kepada anggota-anggota dewan, ada juga orang-orang yang melakukan kejahatan, cari kesempatan di dalam kesempitan. Kita melihat bagaimana di Jakarta, di beberapa daerah yang seharusnya aksi demonstrasi itu dipusatkan ke gedung DPR, tapi justru ada orang-orang yang menjarah tokoh-tokoh etnis tertentu. Yang 98 pun mereka sudah trauma karena hal itu, muncul lagi hari ini dan traumanya semakin besar. Dan bayangkan kalau yang ikut menjarah adalah orang Kristen, pas pula pakai kalung salib. Apakah kemudian mereka tidak mentah hatinya terhadap orang-orang yang percaya? Itu sebabnya orang-orang percaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini nggak boleh ikut-ikutan ngaco. Sekitar kita boleh kacau, sekitar kita boleh jahat, tindakannya nggak benar, tapi orang-orang percaya nggak boleh ikut-ikutan hidupnya ngaco. Harus pelihara hidup yang saleh dan benar di hadapan Tuhan. Sering sekali orang gak dapat prestasi bukan karena kurang pintar secara intelektual. Saya sadar ada kecerdasan yang berbeda-beda, tapi sering sekali bukan karena kurang cerdas atau kurang mampu secara akademis, tapi karena malas belajar. Kalau saudara kuliahlah yang baik. Mahasiswa yang lain mabuk-mabukan, kamu nggak boleh ikut mabuk-mabukan. Supaya satu ketika engkau digerakkan dan diberanikan oleh Roh Kudus untuk menceritakan Yesus, kesaksian hidupmu tidak menjadi hambar. Kalau bapak ibu berkeluarga suami istri, kalau bertengkar agak anteng-anteng suaranya, agak dijaga suaranya. Ya. Kalau bisa marah-marahannya bisik-bisik aja. Jangan sampai didengar tetangga. Tapi susah ya. Namanya marah, namanya ngamuk. Gimana bisik-bisik? Ya. Setidak-tidaknya kalau nggak bisa bisik-bisik, janganlah frekuensinya itu terlalu sering. Supaya besok-besok kita ceritakan Yesus sama orang lain. Jangan bilang, alah Yesus kamu bilang. Tiap dari jam 7 sampai jam 11 ku dengar tiap hari kalian bertengkar. Ribut terus. Kamu ceritakan damai sama kami, rumah tanggamu sendiri gak damai. Jangan sampai tindakan kehidupan kita make no sense, akhirnya tidak membuat kontribusi yang berharga, gak relate dengan berita Injil yang kita sampaikan. Orang-orang bisa menyangkal argumentasi kita tentang Yesus, kesaksian kita tentang Yesus. Tapi mereka tidak bisa menyangkal kalau mereka melihat karakter kita baik. Karakter itu gak bisa disangkal. Dunia bisa melihat dan menilai mana orang baik, mana orang gak baik. Mana orang tulus, mana orang yang bulus. Inilah tantangan bagi semua orang Kristen. Memang jadi orang Kristen gak enak. Kalau mau hidup enak, hidup bebas seenak-enaknya. Jangan jadi pengikut Yesus. Kalau jadi pengikut Yesus, hidup kita gak boleh seenak-enaknya. Kita harus menampilkan cara hidup yang saleh di tengah-tengah dunia ini. Kalau kira-kira lagi bertengkar dengan pasangan dan pertengkaran ini desibelnya makin naik, volumenya makin naik, lebih baik mengalah daripada pertengkarannya jadi seperti sound horeg, ngebas kedengaran kemana-mana. Dan akhirnya kesaksian kehidupan kita menjadi hambar.
Saudara kerja sama orang, kerjalah yang jujur. Jangan korupsi. Supaya besok-besok Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk bertanya tentang iman kita. Kita bisa berkata dengan leluasa sebab kita tahu selama ini kita sudah hidup dengan benar. Bukan hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Amin. Ini penting dalam penginjilan. Ini penting dalam membawa orang datang kepada Yesus. Menjaga reputasi hidup. Menunjukkan kepada dunia cara hidup yang saleh. Bunga yang baunya harum tidak perlu promosi dan berkata, sini we, aku harum. Keharuman bunga itu akan memancar kemana-mana. Dan ketika orang cium, harum, orang akan melihat bunga itu. Dan kemudian memetiknya. Biarlah kehidupan kita menjadi berkat, bukan karena kita promosi, ya. Aku berkata aku baik, Yesusku penuh damai, tapi hidup kita nggak ada damai. Yesusku penolong, tapi kita ketakutan terus. Yesus itu tidak pernah meninggalkanku, tapi kita putus asa terus. Cara hidup kita harus membarengi kesaksian kita. Dan kalaupun hari-hari ini mulut kita belum terbuka untuk bersaksi, setidak-tidaknya tunjukkanlah cara hidup yang saleh kepada dunia ini. Supaya besok-besok kita ngomong, kesaksian kita diteguhkan oleh cara kehidupan kita. Saudara mengerti ini? Yang mengerti katakan amin, amin, amin. Katakan ke kanan dan ke kirinya, ayo jaga hidup yang saleh. Yang sekolah jangan suka nyontek. Ya. Jangan suka nyontek. Kenapa? Besok-besok jadi guru agama. Tertuduh hati nurani, kau nyontek ya? Terus Roh Kudus bilang, kau pun dulu waktu sekolah nyontek. Bahkan udah STT pun waktu ngerjakan ujian nyontek. Belajar yang baik. Jangan pacar-pacaran, gak benar. Anak-anak muda, milikilah pergaulan yang benar. Amin. Ya. Supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Bertanggung jawablah dengan tugas-tugas. Kadang kupingku sakit mendengar keluhan orang-orang tertentu. Percuma pun gereja terus anakku itu. Di gereja kayaknya baik kali dia, di rumah dibantu pun aku enggak. Kayak mana dia di gereja? Rajinnya dia? Oh rajin dia. Oh. Tapi di rumah dibantu pun aku tidak. Di rumah gak ada tanggung jawabnya. Di rumah susah kali dibilangi. Jadi pelajar jangan suka ribut di kelas. Ingat, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Hari ini jadi pelajar suka ribut di kelas, besok-besok jadi guru, siap-siap. Anaknya juga ribut. Aku ngajar jarang orang ribut di kelasku. Karena dulu pun aku bukan tukang ribut di kelas. Ya enggak kita tabur pun kadang kita tuai. Ya udahlah papi, biar enggak aku tuai itu enggak usah aku jadi guru. Ada saja nanti caranya kita menuai apa yang kita tabur.
Itu sebabnya milikilah cara hidup yang saleh, supaya kesaksian Injil tidak menjadi mentah. Hal yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan kelima. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Bukan berarti ibu-ibu, anak gadis nggak boleh kepang rambut. Kita harus mengerti ayat ini dalam konteks sejarah masa lalu di mana surat ini ditulis. Mengepang rambut zaman dulu nggak kayak sekarang. Kepang, kasih karet gelang. Nah, itu sekarang kan kasih pita-pita. Kalau dulu mengepang rambut ini dandanan dua kelompok perempuan, ras terkuat di bumi. Yang pertama yang mengepang rambut itu adalah wanita pelacur, untuk menarik perhatian pria-pria hidung belang. Itu zaman itu ya, masa sekarang enggak begitu. Yang kedua, orang yang mengepang rambut zaman itu adalah perempuan-perempuan bangsawan. Dan ngepang rambutnya bukan pakai karet gelang, bukan pakai pita, mereka memakai emas, memakai permata, memakai perhiasan yang mahal-mahal untuk menunjukkan bahwa dia kaya, bahwa dia lebih dari orang lain. Kalau relate-nya masa kini, mengepang-ngepang rambut itu seperti seorang ibu-ibu. Kalau Natalan dikeluarkannya semua stok perhiasannya. 50 gram di sini, sekian gram di sini, sekian gram di sini, 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 5 di sini. Belum lagi ada lagi giwang di kakinya, ada pula lonceng-loncengnya, guntring, emas semua. Inilah yang Rasul Petrus katakan, janganlah engkau mengepang-ngepang rambut, menunjukkan bahwa engkau lebih kaya dari orang lain. Dunia ini memvalidasi harga dirinya berdasarkan harta, berdasarkan kekayaan. Tapi jangan orang yang mencari validasi manusia. Ingat waktu zaman batu akik lagi ngetren-ngetrennya, orang angkat tangan nyembah haleluya, bukan begini arah tangannya. Kalau sekarang ini haleluya. Kalau zaman batu akik haleluya, supaya orang lihat batu-batu yang ada di tangannya itu. Pakaian yang indah-indah. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, jagalah cara berpakaian kita. Enggak laki, enggak perempuan, sama, perhatikan cara berpakaian, cara berdandan, cara penampilan kita. Jangan anak gadis, oke, di gereja sopan, pakai rok, pakai celana panjang. Tapi di kos, berdiri di pintu pakai tank top. Perhatikan cara hidup kita. Teman-teman kita dari agama lain, mereka menutup seluruh aurat. Oke, kita nggak disuruh tutup seluruh aurat, tapi jagalah kesopanan, katakan amin. Iya. Yesus kau bilang bajumu ini seksi kali, kata orang. Kadang-kadang orang berpenampilan seperti itu hanya untuk mencari validasi, pengakuan dari dunia, dari manusia. Sebaliknya 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Perhiasan yang tersembunyi, yang tidak terlihat mata. Inilah perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Perhatikan ayat-ayat ini. Ibu-ibu, perempuan yang berharga di mata Allah bukan karena skincare-nya 5 juta. Enggak apa-apa, ibu-ibu pakai skincare, pakai apa namanya?
kaporit. Pakai bedak. Ya. Kalau mama aku dulu FIFA ya kan, tapi bedak opung-opung. Nggak apa-apa pakai make up. Tapi ya yang wajar-wajar saja. Jauh lebih penting memperlengkapi diri dengan perhiasan yang rohania. Apa perhiasan yang rohania? Ayat ini berkata perhiasan yang muncul dari roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi ibu-ibu yang saban hari merepet, terus marah, terus ngamuk, terus ini jelek di mata Tuhan. Bapak-bapak yang kerjanya marah, emosi, ngamuk terus, ini jelek di mata Tuhan. Tapi orang yang sabar, tenang, gak gampang khawatir, berserah, ini orang yang indah di mata Tuhan. Ya Bu ya. Mau makin cantik Bu di hadapan Tuhan, kurangi merepet. Nggak usah tengok-tengok sebelah, tengok diri sendiri. Ya, roh yang lemah lembut dan tentram. Anak-anak yang melawan aja terus sama bapaknya, melawan aja sama mamanya. Ini jelek di hadapan Tuhan. Sebaliknya yang dengar-dengaran, takut Tuhan, hormat orang tua, ini yang ganteng-ganteng dan indah, cantik di mata Tuhan. Ayat 5, sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Hal yang kedua, targetkan perkenanan Allah, bukan validasi manusia. Orang memvalidasi diri dengan perhiasan, dengan tampilan-tampilan luar. Nggak apa-apa. Walaupun kalau Natal nggak usahlah stoknya dikeluarin semua gitu ya. Nggak apa-apa digunakan. Tapi jauh lebih penting berproses dan akhirnya menjadi orang yang berkenan di hati Allah ketimbang berkenan di hati manusia. Daud orang yang tidak diperhitungkan bahkan oleh keluarganya sendiri. Makanya dalam salah satu mazmur dia menulis, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah melupakan aku. Kenapa dia tulis begitu? Sebab waktu Nabi Samuel datang ke kota mereka, ingin memilih raja dari antara anak-anak ayahnya Isai, Daud gak diundang. Dia dibiarkan tetap bersama dengan kambing domba yang 2-3 ekor itu. Abangnya muncul dengan tampilan yang luar biasa, sebab mereka memang pahlawan, pejuang, prajurit Israel pada waktu itu. Waktu lewat yang pertama, waktu lewat yang kedua, waktu lewat yang ketiga, Nabi Samuel berpikir, oh pasti ini yang dipilih oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, bukan yang dilihat orang, yang dilihat Allah. Manusia melihat perawakan, melihat tampilan, tetapi Allah melihat hati. Jauh lebih penting untuk kita mencari perkenanan Allah ketimbang validasi manusia. Orang cari validasi, menemukan rasa berharganya berdasarkan jumlah likes, viewer, follower, subscriber. Ya, kalau subscribernya jutaan, oh berarti saya ini berharga. Tapi ada bikin YouTube channel sampai hari ini subscribernya cuma 17, lalu merasa diri tidak berharga. Keberhargaan kita bukan karena jumlah subscriber atau viewer. Tapi gitu pun tonton kalian lah Facebook kita. Tapi kalaupun dibikin itu bukan cari validasi manusia.
Ada orang yang terjerat dengan pinjol hingga ratusan juta karena suka dan pengen tampil wah mengenakan barang-barang yang branded, sepatu branded, jas branded, kemeja branded. Manga orang manga, makan nggak makan, yang penting gaya. Ada yang begitu. Apa hubungan mencari perkenan Allah dan bukan validasi manusia dengan memenangkan jiwa bagi Kristus, memenangkan dunia bagi Kristus? Benang merahnya itu apa? Begini Bapak Ibu Saudara, dunia itu bisa mengenali kepalsuan. Sebab orang-orang dunia terlalu biasa hidup di dalam kepalsuan. Ini seperti penipu yang berkata seperti ini, penipu kau tipu, aku biasa nipu, jangan kau tipu-tipu aku. Dunia sudah biasa dengan dosanya, dunia sudah biasa dengan kepalsuan, dunia sudah biasa dengan pencitraannya. Tapi orang-orang dunia sedang mencari orang-orang yang otentik, orang-orang yang original, baik bukan karena pencitraan. Benar bukan hanya karena ada maunya. Waktu kita mencari perkenanan Allah, maka kita menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kata-kata kita diurapi, tindakan kita diurapi. Ada radiasi hadirat Allah, pancaran urapan Allah yang mengalir dari kehidupan kita. Sehingga orang bisa berkata, walaupun kita nggak banyak ngomong, aku kalau lihat orang itu, rasanya aku damai sejahtera. Bukan karena dia ganteng, bukan karena dia kasih uang sama aku, tapi aku melihat dia berbeda. Aku melihat kehidupannya penuh dengan damai sejahtera. Ada orang namanya damai tapi hidupnya kacau. Namanya damai, gang rumahnya gang damai, kecamatan Sukadamai. Dunia sudah penuh dengan orang yang cari validasi melalui penampilan, pencapaian, popularitas. Tapi orang percaya tidak perlu ikut-ikutan mengejar validasi dunia. Yang perlu kita kejar adalah perkenanan Allah. Karena ketika kita hidup berkenan di hadapan Allah, pada waktunya Tuhan yang akan promosikan kita menjadi saksinya. Pada waktunya Tuhan yang akan mengangkat kehidupan kita, tanpa harus cari-cari validasi. Tapi Tuhan tahu mengangkat orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang jujur jalannya. Tuhan tahu kok, dan Tuhan yang akan promosikan. Sebab otentik orang Kristen itu langka. Dunia butuh yang otentik, yang original. Ini sesuatu yang langka, yang tidak ditemukan dari orang-orang Kristen yang gak tulus, yang gak asli. Orang yang hidup berkenan kepada Allah akan secara alami memancarkan kesaksian dari kehidupannya. Kalau anak-anak muda engkau cari validasi dari dunia, engkau akan kecewa, letih, capek. Tapi kalau engkau hidup berkenan di hadapan Allah, ya, pada waktunya engkau akan dijadikan Allah semacam seperti magnet yang akan menarik orang-orang bukan kepadamu, tapi engkau akan membawa mereka kepada Kristus. Karena cara hidupmu yang baik dan karena perkenanan Allah di dalam kehidupan kita. Dari sisi kita, kita berusaha untuk hidup saleh. Dan di sisi yang lain, kita adalah orang-orang yang berkenan di mata Allah.
Untuk apa kita berkenan di mata manusia, tapi kita ditolak oleh Allah. Raja Saul mencoba berkenan di hati rakyat, tapi dia mengabaikan perintah Allah. Akhirnya rakyat menerima Saul, tapi Tuhan menolak dia. Lebih baik sekali lagi berkenan di mata Allah daripada mencari perkenanan manusia. Mari berhenti mengejar dunia, kejarlah perkenanan Tuhan. Maka selebihnya akan ditambahkan. Bahkan Tuhan akan pakai kita jadi kesaksian. Hal yang ketiga, ayat yang ke-6 dan ke-7. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bagian ini ayat ke-7 menutup nasihat Petrus. Dalam nasihatnya kepada suami dan istri, para suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan penuh bijaksana, dengan penuh penghormatan. Tujuannya apa? Puncaknya supaya doa para suami tidak terhalang. Kenapa disuruh bijaksana kepada istri? Kenapa disuruh bijaksana menghadapi pasangannya? Kenapa disuruh menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia? Tujuannya supaya doanya dikenan oleh Allah. Sebab pada akhirnya doa akan menjadi kunci penting kesaksian kehidupan kita menjadi berhasil. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata bisa gagal. Sebagai gembala, saya mengalami ini. Sebagai orang yang memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, saya juga mengalami ini. Sering sekali kata-kata gagal. Menghadapi jemaat, kadang dilema. Apalagi kalau lagi bertengkar jemaatnya, suami istri. Ada yang kalau lagi bertengkar, si suami panggil, Pak Pendeta, Pak Gembala, datang dulu ke tempat kami, lagi bertengkar kami. Kami datang, istrinya gak suka, nganggap gembala ikut campur. Ada juga yang istrinya manggil, suaminya yang gak suka. Dan dalam banyak peristiwa pengembalaan, dan bahkan masa kehidupan kita, masalah-masalah dalam hidup kita, sering sekali kita tidak bisa selesaikan dengan berkata-kata. Iya. Kadang-kadang nasihat gak mempan. Oke, kalau anak-anak muda bermasalah, bertengkar, masih bisa dipanggil, dinasihati. Oh, masih orang tua kami gitu. Tapi kalau keluarga dipanggil, dinasihati, kadang-kadang bukan bertobat, yang ada tersinggung. Walaupun dalam hal-hal tertentu saya katakan kata-kata tetap dibutuhkan. Tapi sering sekali kata-kata pun gagal, nasihat pun gagal. Tapi ketika kata-kata gagal, cara hidup bisa berbicara lebih kuat. Itu yang pertama tadi. Ketika kata-kata gagal, cara hidup bisa berbicara lebih kuat. Tetapi ketika cara hidup kita juga tidak cukup kuat untuk memenangkan orang, perkenanan Allah akan memampukan kita untuk terus kuat. Pada puncaknya doa, sekalipun kita adalah orang yang berkenan di hati Allah, kadang-kadang kita juga lemah. Tapi doa akan menyambungkan kita kembali dengan sumber kuasa dan kasih karunia. Waktu kita berdoa ada kekuatan yang baru. Waktu kita berdoa ada kasih karunia. Waktu kita berdoa ada kemurahan Allah. Doa adalah kunci. Tanpa doa karakter kita hanya moralitas biasa.
Bicara orang baik, di luar sana banyak yang baik. Dan lebih baik cara hidupnya dari orang Kristen. Kalau soal kesalehan cara hidup, mungkin orang-orang yang kenal Tuhan dan yang mengandalkan setan, kelihatannya tampak luar mungkin jauh lebih baik dari orang-orang percaya. Tapi dengan doa, karakter kita akan dihidupkan oleh Roh Kudus. Dengan berdoa, ada radiasi ilahi, ada pancaran ilahi dari kehidupan kita. Sering sekali saya lihat perubahan jemaat bukan waktu saya berkata-kata, tapi waktu kami berdoa. Waktu kami suami istri sepakat berdoa, di situ terjadi perubahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, setia berdoa. Saat keadaan di sekeliling kita di luar kemampuan kita, ada satu senjata yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Daripada banyak berkata-kata, banyak marah, banyak merepet, banyak beropini, banyak pendapat, kadang-kadang akhirnya situasi menjadi semakin buruk. Ada satu hal, banyak berkata-kata yang tidak akan membuat situasi makin buruk. Apa itu? Berdoa. Seperti wifi, peralatan yang canggih, tapi tanpa koneksi internet, pemancar wifi itu hanya sekedar benda mati yang tidak ada gunanya. Doa akan menghidupkan kita sehingga kita tidak jadi orang Kristen yang mati. Anak-anak muda jangan hanya berusaha dengan kekuatan sendiri, tapi belajarlah untuk memulai dan menutup harimu dengan doa. Sebab di sanalah Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan. Bagi kita semua, doa jangan dijadikan pilihan terakhir atau pilihan tambahan, tapi merupakan nafas iman kehidupan kita. Pada akhirnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, dunia masih bisa dimenangkan bukan hanya oleh orang yang dikarunia Allah dengan banyak perkataan. Tapi sekalipun kita tidak mampu banyak berkata-kata, sedikit berkata-kata, tapi hidup saleh. Sedikit berkata-kata, tapi kita ini orang yang berkenan di hati Allah. Sedikit berkata-kata, tapi doa kita kuat. Maka kita pun akan juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Saya merasa bahwa sebentar lagi di dalam waktu-waktu ini Tuhan akan memberikan kita tuaian jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tapi mari kita sambut semua ini dengan cara hidup yang baik. Perlakukanlah jiwa-jiwa yang baru dengan baik. Jangan pandang orang sebelah mata apapun latar belakangnya. Sebab Tuhan mengasihi semua orang sekalipun pendosa. Asal dia mau bertobat, kasih karunia Tuhan besar. Kami menyambut semua saudara-saudara yang baru hadir di sini, kita keluarga di dalam Tuhan. Mari miliki cara hidup yang saleh dan jadi teladan. Orang kenapa datang ke gereja? Karena mereka udah capek dengan dunia. Dia mau hidupnya berubah, tapi dia gak bisa berubah, dia datang ke gereja. Maka waktu dia datang ke gereja, ayo sambut mereka dengan cara hidup yang benar. Mari jadi orang yang berkenan di hati Allah dan kita banyak berdoa. Tuhan akan berikan tuaian jiwa, tuaian pelayanan. Tuhan akan menolong juga keluarga demi keluarga, anak muda semua yang di sini. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pernikahannya, Tuhan berkati usahanya, dan melalui seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan kiranya memakai kita untuk menjadi saksi. Tanpa banyak perkataan, dengan cara hidup yang saleh, dengan mencari perkenanan Allah, dan dengan berdoa, kita bisa memenangkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan.